Halo adik-adik, jumpa lagi dengan 5N Chemistry, di mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana mengenali gugus fungsi dari 7 senyawa-senyawa turunan alkana. Dan di akhir nanti, saya mengajak kalian untuk membahas latihan soal tentang gugus fungsi. Jadi, pastikan kalian tetap mengikuti sampai akhir ya. Dari definisinya, gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom dengan susunan tertentu yang menentukan sifat suatu senyawa. Nah, kita mulai dari gugus fungsi yang pertama. Yang pertama ada alkohol atau alkanol. Bagaimana kita tahu suatu senyawa itu tergolong ke dalam senyawa alkohol atau alkanol? Alkohol atau alkanol punya rumus ROH. Jadi R ini alkil. Nah, gugus fungsinya adalah OH itu sendiri. Susunan OH-nya itu seperti digambar di samping ini ya. Rumus umumnya CnH2n plus 2O. Jadi jika N-nya 2, misalnya untuk C2, maka H-nya akan jadi 6O. Jadi senyawa yang punya rumus umum CnH2n plus 2O dan gugus fungsi OH, maka dipastikan senyawa itu tergolong senyawa alkohol. Contohnya apa? Ikuti rumusnya tadi, ROH. R-nya, alkilnya saya beri CH3, lalu ada OH, maka ini menjadi metil alkohol atau metanol. Untuk tata nama akan saya bahas di video-video berikutnya ya. Yang kedua ada ether atau alkoksi alkana. Bagaimana kita tahu suatu senyawa tergolong ke dalam ether atau alkoksi alkana ya? Ether punya rumus ROR. Artinya di sini ada alkil di kanan dan kiri yang mengapit O. Gugus fungsinya itu ya O itu sendiri. Rumus umum ether sama dengan rumus umum alkohol tadi, CnH2n plus 2O. Nah, dengan rumus umum yang sama, apakah kedua senyawa tadi, alkohol dengan ether ini, akan memiliki sifat yang sama? Jawabannya tidak. Gugus fungsi berbeda, dipastikan sifat dari senyawa itu akan berbeda. Tata nama berbeda, reaksi-reaksi berbeda, dan sebagainya. Contohnya apa? Contoh senyawa ether ini. Ikuti rumusnya, ada alkil misalnya CH3, ada gugus fungsi O, dan ada alkil lagi. Ini adalah dimetil ether atau metoksi metana. Yang ketiga, ada aldehid atau alkanal. Bagaimana kita tahu senyawa itu tergolong aldehid atau alkanal? Nah, aldehid atau alkanal punya rumus RCHO. Gugus fungsinya adalah CHO. Dengan susunan seperti ini ya, CHO-nya ya. C double bond ke O, single ke H. Rumus umumnya CnH2nO. Jadi jika C-nya 2, maka H-nya 4O. C2H4O. Ya, contohnya apa? Ikuti rumusnya lagi. RCHO. Berarti R-nya kita misalnya ada CH3, CHO. Ini namanya etanal. Lalu, next, ada keton atau alkanon. Rumusnya RCOR. Jadi ada dua alkil kanan kiri yang mengikat CO. Alkil di sini, di kiri dan di kanan boleh sama, boleh berbeda juga ya. Gugus fungsinya ya si CO tadi, strukturnya nih, C double bond O. Rumus umumnya sama dengan si aldehid yang tadi. Nah, jadi kembali saya ingatkan, kalau rumus umumnya sama, apakah sifatnya sama? Selama gugus fungsi berbeda, dipastikan sifat akan berbeda. Itu diingat ya. Itulah kenapa gugus fungsi ini penting dipelajari di awal. Oke, contoh keton bagaimana? Ikuti rumus lagi. R, misalnya CH3, CO, R lagi, CH3. Propanon. Yang kelima, ada asam karboksilat atau asam alkanoat. Rumusnya R,
COOH. Gugus fungsinya COOH itu. Nah, bisa dilihat COOH ini gambarnya sebelah kiri ini ya strukturnya ya. Rumus umumnya CnH2nO2. Jika C-nya 2, H-nya 4 ya, O-nya 2. Contohnya, ikuti lagi rumus. Ada R, ada COOH. Nah, ini misalnya R-nya CH3, jadi CH3COOH. Ini senyawa yang sangat familiar ya. Asam cuka, asam asetat, atau asam etanoat. Yang keenam, ada senyawa ester atau alkil alkanoat. Ini mirip ya dengan tadi ya. Tadi ada asam alkanoat, ini alkil alkanoat. Nah, kita cek rumusnya. R, COO, R. Nah, rumusnya juga mirip dengan si asam alkanoat tadi, asam karboksilat tadi. Kalau di asam karboksilat tadi, R, COO, H. Jadi bayangkan ya, satu aja berubah, H berubah menjadi alkil, maka sifatnya akan langsung berubah. Oke, gugus fungsinya COO-nya. Nah, rumus umumnya sama dengan asam karboksilat tadi. Ya. Jadi contohnya CH3, COO, CH3, metil metanoat atau metil formiat. Yang terakhir ketujuh, kita punya alkil halida atau halo alkana. Halonya itu halogen ya. Nah, rumusnya bagaimana? RX. Dengan X itu bisa fluor, klor, brom, iod. Golongan halogen ya. Gugus fungsinya ya X itu tadi. Rumus umumnya ini tidak ada yang sama dengan yang 6 tadi ya. Ini CnH2n+1X. Misalnya C-nya 2, H-nya adalah 5 ya. X-nya misalnya kita buat Br. Boleh. Nah, contoh lainnya nih. CH3Cl, metil klorida atau klorometana. Bagaimana gugus fungsi? Tidak terlalu sulit kan? Nah, ini rangkumannya ya. Jadi, saya rangkum di sini ada golongannya senyawa 7 gugus fungsi tadi. Ini dan rumusnya, rumus umumnya. Lalu tentang nama tadi seperti saya jelaskan di awal, tidak dibahas di sini, nanti ada di video selanjutnya ya. Nah, ini dia latihannya. Kita disuruh untuk menentukan gugus fungsi dari senyawa-senyawa berikut. Ini saya kasih contekannya ya. Nah, oke. Nah, kalau mengerjakan yang pertama ini kan ada alkil. Ini ada O, ini ada alkil lain. Berarti ada gugus yang diapit oleh 2 buah alkil. Gugus O ya, diapit oleh 2 alkil di kanan kiri. Itu adalah ether. Iya benar, itu adalah ether. Bisa ya? Lalu yang kedua, kita punya alkil, kita punya CHO. Nah, ini langsung ketebak ini ya. Ya, ini adalah aldehid. Ketiga, ada alkil dengan COOH. Nih, COOH adalah asam karboksilat. Lalu ini ada Cl. Nah, udah dipastikan ini tergolong alkil halida atau halo alkana. Lalu ada alkil dengan OH. Nah, OH itu adalah alkohol. Ada lagi alkil mengikat CO ya, 2 alkil kanan kiri mengikat CO. Berarti itu adalah keton. Betul. Ada lagi alkil COO alkil, berarti COO. COO itu adalah gugus ester. Terakhir ini ada COOH nih. Ini juga COOH ya, tapi tetap saja dia COOH ya. Ya, COOH itu tergolong asam karboksilat. Jadi bagaimana adik-adik? Tidak terlalu sulit ya. Kuncinya adalah memahami ini ya, golongan dengan gugus fungsi ini. Jika itu bisa, pasti bisa menentukan gugus fungsi. Ingat, bisa menentukan gugus fungsi itu langkah awal ya dalam memahami senyawa-senyawa turunan alkana. Karena kebayang kalau gugus fungsi berbeda salah, maka dipastikan sifatnya akan salah, tata namanya akan salah, reaksinya akan salah. Jadi gugus fungsi itu sangat penting untuk diketahui di awal. Oke adik-adik,
Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian memahami tentang gugus fungsi. Untuk video-video berikutnya, stay di channel ini. Terima kasih.